Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini ada pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Tonor Ramadi dari SMA Negeri 1 Abung Selatan. Dan saya Febrilian Sakuntala Devi dari SMP 1 Blambangan Pagar. Saya Masito dari SD Negeri 2 Semuli Raya Abung Semuli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Feb. Waalaikumsalam Bapak Tono. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kita sehat. Oke, baiklah ya. Hari ini kan kita akan melakukan proses coaching tuh, ya kan? Sebagai langkah awal, saya sebagai pengamat, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkenaan dengan diskusi terlebih dahulu tentang rubrik penilaian pada coaching pada hari ini, ya kan? Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian gitu ya Bu ya. Apakah nanti coachingnya sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Terus nanti bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak? Terus bagaimana nanti respon dari coachee saat coach memberikan pertanyaan? Dan jangan lupa dengan prinsip daripada coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya berikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menuntun coachee dalam permasalahan. Oh gitu. Nah, dari kompetensi yang barusan Ibu sebutkan tadi itu kira-kira yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang mana? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu terkait mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang menuntun terhadap coachee. Oh itu, ya. Iya. Terus indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu, saya ingin coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah terperinci terkait dengan solusi dari permasalahan coachee tersebut. Oke. Baiklah kalau gitu ya Bu ya, mungkin diskusi pra ini kita cukupkan dulu. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee Bu. Baik, Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu Masito. Waalaikumsalam Bu Febri. Apa kabar Ibu Masito hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi dari awal. Syukurlah, baik-baik saja. Kok tumben ya hari ini Ibu mengajak ketemu? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan ini Ibu ya? Iya sih, cuma ya dibilang penting, dibilang enggak, cuma mau ngobrol Febri. Mau ngobrol, mau jangan butik lah gitu Bu. Saya punya waktu hari ini. Alhamdulillah. Ibu kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Nah, jika boleh saya tahu apa yang ingin Ibu obrolkan hari ini kepada saya? Ini loh Bu Febri, saya tuh mau cerita saya harus bagaimana ya. Karena teman-teman di sekolah itu, terutama teman sejauh di sekolah itu, pembelajaran yang mereka terapkan untuk anak murid, saya perhatikan dari tahun ke tahun begitu-begitu aja, tidak ada perubahan, tidak ada yang mengikuti teknologi gitu. Jadi perkembangan anak itu amat lambat untuk pembelajaran di sekolah. Jadi saya tuh harus gimana ya Bu Febri? Oke, jadi kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan yang Ibu hadapi itu terkait dengan penyampaian materi rekan sejawat Ibu ya Bu? Iya, di anak murid saya, yang di anak didik kita di sekolah. Berarti yang kurang bervariatif seperti itu kan ya Bu ya? Oke, mungkin dengan pertemuan hari ini, percakapan yang akan kita lakukan, Ibu ingin menyampaikan harapan ke depannya itu yang seperti apa? Saya tuh menginginkan teman-teman sejawat itu memberikan pembelajaran di anak murid, di anak didik sekolah itu pembelajaran yang kreatif, yang berinovatif, ada variasi gitu loh Bu. Nggak menonton itu aja dari tahun ke tahun, jadi ada perkembangan. Oke, jadi Ibu berharap adanya perubahan ya Bu ya, perubahan rekan sejawat Ibu ya. Kemudian perubahannya seperti apa sih yang Ibu inginkan? Perubahan yang lebih kreatif gitu loh Bu, di dalam pembelajaran.
kan, Iya. lebih kreatif, lebih inovatif, yang anak-anak itu mengikuti perkembangan zaman sekarang. Iya. Baiklah, dari gambaran kondisi rekan-rekan ibu ya yang baru saja ibu sampaikan, jika dibuat grade ideal ya, angka 1 sampai 10, rekan-rekan ibu ini yang di sekolah ibu itu berada pada level berapa? Kayaknya kalau menurut pandangan saya nih Bu ya, mau teman-teman itu guru-guru di tempat saya itu di level 5 Bu. Oke, level 5 ya Bu ya. Berarti ibu berharap rekan sejauh ibu itu berada di level berapa sih atas perubahan pembelajaran nanti di rekan-rekan ibu di sekolah ini? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya Bu ya, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Paling nggak tuh ada berada di level 7 ya sudah alhamdulillah Bu. Jadi dari ada peningkatan dari level 5 ke level 7, mungkin di situ sudah ada perkembangan walaupun sedikit. Oke, baik. Berarti ibu itu ingin ada perubahan dari level 5 yang sebelumnya ibu katakan ke level 7 ya ibu ya. Iya. Kemudian usaha apa sih yang ibu upayakan untuk dapat mencapai level 7 tersebut? Saya tuh pengen kalau keinginan saya Bu ya, adanya monitoring lah Bu ya di sekolah itu, terus untuk kita melihat monitoring pembelajaran, jadi teman-teman itu supaya bisa ada perubahan dan tata cara pembelajaran itu di kelas itu ada yang berubah, itulah istilah yang saya inginkan, naik ke level 7 itu Bu. Ada nggak strategi lain daripada mentoring atau pendampingan yang membuat rekan-rekan itu merasa nyaman atas tindakan yang ibu lakukan? Mungkin bedakan lakukan ini ya Bu ya, pelatihan kali ya Bu ya, supaya mereka itu lebih nyaman dan tidak merasa rendah atau merasa minus mungkin ya di mata yang lain. Mungkin adanya pelatihan, workshop yang bisa menunjang pembelajaran untuk penerapan pembelajaran, maksud saya di sekolah yang diterapkan untuk anak-anak ini. Berarti ibu punya rencana untuk mengadakan kegiatan seperti Iya. pendampingan individu, pelatihan. Kemudian dari ketiga kegiatan ini nih, mana yang ibu banyak pilih nih akan diterapkan pada rekan-rekan ibu di sekolah? Mungkin kalau itu kayaknya pendampingan individu ya Bu ya, yang lebih kompetennya lebih masuk, lebih kena gitu karena dengan adanya pendampingan individu kita lebih pembelajaran kita terapkan dan cara mengajar kita kayaknya lebih kena gitu. Oke. Nah, untuk kegiatan pendampingan individu ini ibu tuh butuh bantuan atau support dari siapa saja sih agar ini kegiatannya terwujud? Mungkin bantuan dari sesama teman sejawat kali Bu ya, kerjasama guru yang sudah terbiasa menyampaikan pembelajaran dengan baik. Kalau kata kita senior kali ya Bu ya, jadi bisa membantu mewujudkan perubahan cara pendidikan murid yang lebih baik. Oke, berarti ibu ingin melakukan kegiatan ini secara kolaboratif ya ibu ya? Iya Bu. Baiklah. Kapan nih rencana baik ini akan segera direalisasikan? Ya, insya Allah secepatnya Bu. Saya mengadakan perubahan dan saya akan berkolaborasi untuk mencoba melakukan perubahan ini dan untuk monitoring kegiatan ini nanti. Wah, mudah-mudahan segera terlaksana ya Bu ya kegiatannya nanti. Amin. Kemudian dari percakapan kita kali ini nih, apa sih yang sudah ibu dapatkan? Saya sudah mendapatkan gambaran menciptakan bagaimana penerapan pendidikan pembelajaran di anak-anak murid saya tadi Bu ya, dengan mengadakan monitoring pendampingan individu tadi. Alhamdulillah jika ibu sudah dapat gambaran nih gimana menciptakan perubahan pembelajaran di sekolah pada rekan-rekan ibu. Ada nggak sih unek-unek lain yang ingin disampaikan? Jika misalnya ada atau tidak ada, kalau tidak ada nih kita cukupkan dulu percakapannya saat ini.
ini, kemudian saya tunggu informasi selanjutnya. Insya Allah nanti kita bertemu di pekan depan ya Ibu ya. Saya berharap sudah ada kabar baik nih dari apa yang saya alami barusan. Ya Bu Febri, sepertinya cukup. Saya ya alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bu Febri yang sudah mendengarkan unek-unek saya gimana saya harus merubah pola pembelajaran di sekolah saya. Ibu, kalau misalnya ada apa-apa, Ibu bisa telepon atau WhatsApp saya ya. Oh oke Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bu, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Baik, yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi dan indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu inginkan? Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bapak ya, dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari permasalahan Ibu Masito. Kemudian alur tersebut saya menggali dari coachingnya itu untuk menceritakan masalah apa sih atau keganjilan apa sih yang dia hadapi sekarang, dan kemudian beliau itu menemukan solusi atas permasalahan. Baik, kalau menurut saya observasi ataupun proses pengamatan sebagai pengamat ya, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah baik dan juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi, dan coaching juga sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang kira-kira Ibu ingin kembangkan setelah melakukan coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait saya ingin memahami lebih baik lagi nih alur Tirta itu seperti apa, sehingga saya itu dapat menghadirkan kehadiran penuh si coach dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya kegiatan coaching itu akan berjalan lebih baik lagi. Oke, baiklah kalau demikian ya. Semoga ke depan kita atau mungkin Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching terhadap teman sejawat, terhadap sesama CGP atau terhadap orang lain. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Masito, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Febri, baik. Alhamdulillah jika baik. Nah, ini ya Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu itu terkait dengan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian hari ini Ibu ya. Pada coaching hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan yang menuntun terhadap coach, dan kemudian bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga prinsip coaching ya Bu ya, terkait dengan kemintaan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Masito itu terkait kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan sebagai coaching pada coaching kali ini? Iya Bu Febri, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam range atau hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif pertanyaan dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa untuk menemukan solusi. Baik. Nah, dari kompetensi tersebut yang Ibu sampaikan barusan, mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, itu yang bagian mana? Yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan secara aktif, dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, indikator seperti apa sih yang ingin Ibu Masito itu dapatkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi permasalahannya
atau dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, mungkin itu dulu ya Ibu Masito, diskusi kita terkait pra-observasi kali ini. Selanjutnya silahkan Ibu Masito melakukan coaching terhadap coaching Ibu ya. Oke, iya Bu Febri, makasih. Assalamualaikum Pak Tono, apa kabar? Salam Bu Masito, alhamdulillah kabarnya sehat. Syukurlah Pak Tono kalau baik, alhamdulillah aku juga baik. Gimana kok tumben ngajak ketemuan? Sepertinya ada yang penting ini sampai pengen ketemu. Apa ada yang ingin disampaikan nih Pak Tono? Enggak juga sih Bu sebetulnya, cuman ya hanya pengen ngobrol-ngobrol aja, ya kan, pengen ngobrol, pengen share, pengen cerita, ada sedikit unek-unek yang pengen saya ceritakan. Oh gitu, ceritanya pengen ngobrol, pengen curhat nih ya. Kira-kira Ya, betul. Kira-kira apa sih yang ingin diobrolkan ini Pak Tono? Jadi gini loh Bu, saya mau ngobrol berkenaan dengan kegiatan sekolah. Jadi rekan-rekan di sekolah itu saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dari cara mengajar gitu. Jadi cara penyampaian materi, entah itu metode, terus lain-lainnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi mengajarnya masih secara klasikal gitu, ceramah lagi. Yang ada anak-anak itu bosen gitu. Jadi saya takutnya nih nanti bahasnya kepada anak-anak. Iya betul. Oh, jadi permasalahan Pak Tono ini kurang adanya pembelajaran yang kreatif ya di sekolahannya. Iya, betul sekali itu. Jadi menjenuhkan gitu ya Pak Tono ya. Benar-benar. Oh begitu. Mungkin dalam pertemuan percakapan kita ini ada yang ingin Bapak sampaikan untuk harapan ke depan dari apa yang telah Pak Tono sampaikan tadi. Iya Bu, saya berharap ada perubahan di sekolah saya itu, khususnya dalam hal penyampaian materi kepada siswa. Saya itu pengen guru-guru itu menyampaikan materi itu prosesnya lebih kreatif lagi gitu loh. Oh, jadi Bapak ingin berharap adanya perubahan ya Pak ya, yang Bapak inginkan. Tapi perubahan seperti apa sih Pak yang ingin Bapak, yang perubahan yang Bapak inginkan gitu untuk di sekolahan itu kan? Sebetulnya sih nggak muluk-muluk sih Bu ya. Saya pengen ada perubahan itu dari cara rekan-rekan menyampaikan materi bilangnya kepada para siswa, baik dari model penyampaiannya, terus metodenya, medianya. Pengen itu yang lebih bervariatif. Apalagi sekarang ini kan zaman sudah berkembang nih. Iya, betul. Media aplikasi model juga sudah banyak ya kan. Betul. Seperti kayak sekarang yang lagi trend quizzes atau mungkin bisa menggunakan Canva. Bahkan dengan menggunakan PowerPoint aja itu udah bagus menurut saya. Daripada ceramah lagi itu loh maksud saya. Jadi ada kreasinya ya Pak ya. Dan intinya itu pembelajarannya lebih bervariatif gitu. Iya. Dari gambaran kondisi rekan-rekan Bapak di sekolah yang Bapak barusan ceritakan tadi, kalau untuk dibuat grade level 1 sampai 10 kira-kira teman-teman sejawat Bapak di sekolah ada di level berapa Pak? Kalau menurut saya sih kawan-kawan itu berada di level 5 tuh kayak. Level 5 ya Pak ya. Masalahnya banyak guru-guru senior Bu yang udah mendekati pensiun gitu. Berarti untuk sekarang ini ada di level 5 ya Pak ya. Betul, iya. Kalau adanya Bapak menginginkan perubahan untuk teman-teman rekan sejawat, mereka itu yang Bapak inginkan ada di level berapa Pak? Kalau harapan saya sih ya minimal itu bisa sampai ke level 7 lah gitu kan. Masalahnya sudah naik level 2 level ke atas itu sudah sangat alhamdulillah gitu. Masalahnya tadi kendalanya di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru yang memang sudah senior. Saya rasa untuk pemanfaatan air itu mereka sudah sangat kurang gitu. Jadi naik 2 aja sudah alhamdulillah. Iya Pak ya, estafet ya Pak ya. Iya benar Pak. Nah, untuk menaikkan level menjadi 7 seperti apa kata Pak Tono, itu usaha apa Pak yang akan dilakukan supaya bisa nyampai level 7 itu Pak? Saya juga bingung sih sebetulnya apa gitu. Cuman dalam pikiran saya itu ada kepikiran kepingin mengadakan mentoring, terus pendampingan individu gitu. Jadi sepertinya nanti bergantian gitu, kita saling refleksi gitu kan. Jadi mungkin saya yang mentoring kawan yang mentoring saya, jadi mungkin bisa bergantian ya, gitu. Iya. Dari kegiatan mentoring yang Bapak bilang tadi, kegiatan
atau pendampingan tadi Bapak ceritakan untuk membuat teman-teman merasa nyaman, dengan apa lagi ya Pak yang bisa Bapak lakukan? Atau mungkin kalau misalnya diperkenalkan mungkin ada pelatihan atau mungkin sejenis lain apa IHT atau mungkin workshop gitu Bu. Oh, berarti Bapak punya rencana mengadakan kegiatan monitoring, pendampingan yang lain ya Pak ya. Dari ketiga untuk saat ini, mana yang akan Bapak pilih yang akan segera Bapak lakukan untuk perubahan yang bisa segera terwujud untuk teman-teman di sekolah Pak? Kayaknya kalau misalnya mau cepet, kayaknya mentoring dulu atau pendampingan individu. Soalnya kayak mungkin sejenis IHT atau mungkin pelatihan, selain butuh waktu juga harus butuh perencanaan yang matang. Iya betul. Biaya juga iya. Benar. Belum lagi kita harus mencari narasumber yang kompeten dalam hal ini khususnya berkenaan dengan cara penyampaian materi yang baik yang bervariatif pada siswa. Iya, benar. Terus untuk kegiatan monitoring ini yang udah tadi Bapak sebutkan tadi, kira-kira Bapak perlu bantuan nggak Pak ya, atau untuk melaksanakan atau mensupport Bapak untuk kegiatan ini, dan support dari siapa Pak yang kira-kira bisa membantu Bapak? Kalau untuk support yang jelas mungkin dari kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Sama yang kedua mungkin saya perlu bantuan kawan-kawan yang mungkin sudah paham dengan IT atau mungkin dengan kawan-kawan yang memang sudah menerapkan pembelajaran bervariatif di sekolah. Mungkin itu yang bisa perlukan bantuan. Iya, berarti adanya kolaborasi ya Pak ya dari teman-teman dan dari pemimpin sekolah. Kalau untuk keinginan Bapak, rencana ini akan Bapak laksanakan kapan ya Pak supaya cepat segera terrealisasi? Kalau bisa secepatnya Bu. Oh, gitu ya dalam Pak satu ya. pekan 2 pekan itulah gitu kan. Mm-mm. Saya akan mencoba untuk melakukan yang pertama mungkin biar cepat mentoring dulu lah gitu. Iya. Oke ya Pak ya, mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan bisa terlaksana ya Pak ya. Oh ya Pak, dari percakapan ini yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita ini apa ya Pak ya? Sepertinya saya sudah dapat gambaran nih Bu, gimana caranya memberikan perubahan atau dampak positif buat sekolah, gimana caranya solusi agar kawan-kawan itu bisa memanfaatkan teknologi atau mungkin mengadakan perubahan dari cara penyampaian belajarnya. Iya, benar-benar. Dengan cara mentoring atau mungkin bahkan pendampingan individu atau bahkan kedepannya dengan cara pelatihan atau IHT atau workshop. Iya. Alhamdulillah Pak ya, jika Bapak sudah ada gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran di sekolah, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Masih ada nggak Pak unek-unek atau dilema ya Pak ya yang Bapak hadapin masalah untuk di sekolah Bapak? Kayaknya cukup lah. Terima kasih sudah pokoknya ini dibantu. Ya, sama-sama selagi kita sama-sama bisa bantu ya Pak ya. Insya Allah nanti kalau Bapak ada permasalahan lagi, WA, telepon, Insya Allah kalau saya bisa bantu, saya bantu. Siap. Nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan semua keinginan Bapak bisa terwujud, yang Bapak sampaikan, yang Bapak inginkan tadi semuanya bisa terlaksana. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak. Kalau ada apa-apa telepon ya Pak ya. Siap, ya. Assalamualaikum Pak. Salam Ibu. Assalamualaikum Ibu Masito. Waalaikumsalam Bu Febri. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Tona ya? Iya. Penutupan ya Ibu ya. Ada pertanyaan pasca observasi. Apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada coaching hari ini? Indikator ketercapaian apa saja yang Ibu dapatkan? Iya Bu Febri, pada saat coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan masalahnya serta dapat menemukan solusi permasalahannya. Jadi menurut saya nih ya sebagai observer atau pengamat nih, proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik, sudah sesuai dengan alur kita ya, dari tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya. Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan nih kepada coach
Pak Tono tadi, sehingga coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih sebelum saya tutup nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu tingkatkan atau kembangkan dalam kegiatan coaching? Yang PT, saya ingin meningkatkan di kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami lebih baik di alur tirta dalam proses coaching sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Baiklah, mungkin itu dulu ya Ibu ya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan baik. Ya, baiklah kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febri. Terima kasih. Pak Tono, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu baik. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik dan sehat jasmani rohani nih Pak Tono, makanya kita bisa kumpul, bisa ketemu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah jika baik ya Pak ya. Sebelumnya kita akan melakukan coaching hari ini. Sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Tono. Tapi sebelum ke pertanyaan, kita akan mengkondisikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah ya Pak Tono ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coachee kali ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu adalah presence atau hadir sepenuhnya, terus kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Pak ya. Terus dari kompetensi tersebut yang telah Pak Tono sebutkan, mana yang akan dikembangkan secara spesifik Pak? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu Bu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Terus Pak, indikator seperti apa yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini Pak? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan langkah-langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan. Oh, oke. Mungkin itu dulu ya Pak ya diskusi pra-observasi kali ini. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee ya Pak ya. Ya sama-sama Pak Tono. Waalaikumsalam Pak Tono. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga sehat ya. Sudah masak tadi di rumah? Alhamdulillah. Sudah matang lah ya. Setelah ya Pak. Tapi belum makan. Gimana? Kok tumben ngajak ketemuan? Apa ada kira-kira yang pengen diobrolin? Ada sih Pak, tapi cuma sedikit aja sih. Nggak terlalu serius kok Pak. Pengen ngobrol-ngobrol santai lah dengan Pak Tono. Iya. Berkenaan dengan apa ini kira-kira yang mau diobrolin? Ini Pak, terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya ini ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan gitu loh dari cara mengajar mereka. Karena kan sekarang kan sudah kita ketahui kan sudah berbasis IT-nya kan sudah anak-anak itu sudah berkembang ya Bapak ya. Iya. Tapi dalam pembelajarannya di kelas itu masih klasikal, masih menggunakan dominan dengan ceramah ya Bapak ya. Nah, rekan-rekan sejauh saya ini kan rata-rata sudah senior ya Bapak ya. Jadi pengalaman kan kami sudah banyak. Cuman beliau-beliau ini kayaknya kurang tertarik untuk merubah kegiatan pembelajaran yang klasikal itu dengan yang sekarang lah, dengan yang inovatif, dengan berbagai macam metode kegiatan atau pembelajarannya ya Bapak ya, seperti itu.
Jadi kalau misalnya saya boleh garis bawahi, permasalahan yang Ibu hadapi itu adalah permasalahan dengan rekan-rekan sejawat yang masih menggunakan cara lama di dalam proses pembelajaran gitu. Iya Bapak, jadi kan siswanya itu jadi merasa bosan atau jenuh gitu loh Bapak. Jadi kurang tersampaikan dengan baik materi pembelajaran yang disampaikan oleh rekan-rekan guru saya seperti itu. Baiklah. Dalam pertemuan atau dalam percakapan ini apa yang ingin Ibu sampaikan sebagai harapan ke depan? Harapan saya itu tidak muluk-muluk sih ya Pak ya. Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya terhadap cara mengajar dan rekan-rekan sejawat saya ya Bapak ya. Khususnya dalam penyampaian materi yang asal setidaknya menggunakan sesuatu yang menarik, minimal kayak PPT lah ya Bapak. Nah, seperti itu. Jadi Ibu ingin ada perubahan gitu maksudnya ya. Perubahan seperti apa sih yang ingin Ibu inginkan itu? Baik. Perubahan yang saya inginkan dari rekan-rekan sejawat saya itu terkait dalam penyampaian materi Bapak yang sebenarnya sikap. Saya ingin rekan sejawat saya itu tertarik menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang inovatif ya Bapak ya. Baik dari misalnya nih simpelnya aja yang biasanya textbook atau ceramah bisa kan menggunakan proyektor, LCD, kan dari sekolah sudah disediakan tuh bisa menampilkan PPT itu kan dapat menarik siswa sehingga siswa itu tidak bosan atau jenuh dan penyampaian materinya itu dapat optimal seperti itu. Oke. Kalau misalnya saya kasih rank atau mungkin kira-kira success grade gitu ya, dari angka 1 sampai angka 10 idealnya, di sekolah Ibu itu rekan-rekan itu berada di posisi berapa? Kalau grade ya Bapak level 5. Iya, rekan-rekan saya itu sudah berada pada level 5 ya Bapak Ibu ya. Kok Ibu bisa berkesimpulan di level 5? Kenapa? Karena beliau ini kan sudah guru senior ya Gitu. Jadi kan pengalaman beliau itu pasti sudah lebih lah ya dibanding saya yang istilahnya baru beberapa tahun terjun di dunia pendidikan kan. Mungkin cuma keinginan untuk berkembangnya aja sih Bapak yang sulit untuk ditingkatkan seperti itu. Kalau nanti misalnya Ibu sudah mengadakan perubahan di sekolah, level berapa yang Ibu inginkan untuk adanya perubahan di sekolah Ibu itu? Perubahan itu grade level 7 saya 7 aja bagi saya sudah cukup gitu. Ini naik 2 tingkat itu menurut saya itu juga cukup sulit ya seperti itu. Karena kebanyakan guru-guru di sekolah saya kan senior, jadi kan pendekatan yang harus saya lakukan itu memang cukup agak itu ya riskan juga kan. Nah, jadi menurut saya dari level 5 ke 7 itu sudah luar biasa. Ibu ingin naik dari level 5 ke level 7. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu upayakan untuk bisa sampai ke level 7? Perubahan apa ya Pak ya? Saya juga masih ambigu juga ya Bapak ya, masih bingung juga seperti perubahan apa yang ingin saya lakukan. Cuman saya ada sedikit gambaran ini mungkin lebih ke mentoring ya Bapak ya, pendampingan individu dengan rekan guru gitu, baik secara berkelompok atau secara face-to-face. Selain strategi pembelajaran barusan tadi yang disebutkan, mentoring atau pendampingan individu, ada nggak strategi lain gitu yang bikin nyaman atau mungkin bisa menggerakkan kawan-kawan sehingga mereka tidak merasa dirinya itu dianggap kurang mampu atau bagaimana gitu? Saya dapat melakukan kegiatan seperti pelatihan, IHT, kemudian workshop untuk peningkatan kompetensi guru ya Bapak ya, khususnya yang berkaitan dengan ranah penyampaian materi pembelajaran siswa. Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, pokoknya warga yang ada di sekolah saya seperti itu. Berarti Ibu punya rencana untuk mengadakan kegiatan seperti pelatihan segala macam itu ya. Nah, tetapi kira-kira dari itu mana yang Ibu pengen segera eksekusi? Kalau saya sih inginnya mentoring ya Pak, pendampingan individu. Soalnya kan itu tuh maksudnya tidak perlu koordinasi dengan siapapun, kan hanya perlu koordinasi dengan rekan sejawat. Jadi memungkinkan lebih cepat melakukan eksekusi seperti itu. Seperti itu sih Bapak, saya inginnya mentor atau pendamping.
Untuk kegiatan mentoring itu Ibu perlu bantuan siapa kira? Ya terutama saya harus perlu persetujuan kepala sekolah ya Bapak ya, kemudian dari kepala sekolah, kemudian wakil kurikulumnya, kemudian dari rekan-rekan sejawat saya, warga sekolah Pak. Berarti Ibu harus berkolaborasi gitu ya? Iya, seperti itu. Rencananya kapan ini mau dieksekusi? Rencananya sih insya Allah secepatnya Bapak ya, dengan waktu sepekan 2 pekan inilah saya akan melakukan koordinasi dulu dengan rekan sejawat saya dan berkolaborasi untuk melakukan kegiatan mentoring. Baik, mudah-mudahan segera terlaksana ya Bu ya. Intinya nanya. Ya dari percakapan barusan apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini yang saya dapatkan itu gambaran terkait bagaimana sih menciptakan gitu ya perubahan di sekolah saya terkait rekan guru saya untuk melakukan kegiatan mentoring atau kolaborasi untuk meningkatkan atau merubah pembelajaran yang sebelumnya klasikal menjadi pembelajaran lebih inovatif. Baiklah, mungkin sepertinya cukup ya Bu ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Oke, mudah-mudahan diberikan pelajaran untuk melaksanakannya ya. Iya, Oke, saya tunggu kabar selanjutnya pokoknya ya, mudah-mudahan lancar. Oke, ya, assalamualaikum ya. Salam. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya? Iya Bu. Baiklah, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan pasca observasi nih Pak Tono. Apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dan indikator pencapaian yang akan Bapak inginkan? Baiklah Bu, pada saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yakni dengan menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menciptakan masalahnya serta dapat menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, sebagai pengamat proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah baik dan juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sebagai penutup ini, kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching barusan tadi Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya sebarkan Bu adalah saya ingin lebih memahami lagi alur Tirta dalam proses coaching sehingga ke depan ketika melakukan coaching lagi akan lebih baik lagi. Oke Pak ya, mungkin itu dulu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak ya. Pak ya, selesai ini kita udah selesai. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Tono.